Jadikanlah hari ini hari yang menyenangkan dan penuh berkah. Amin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, selalu luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Anak-anak, tahu enggak sekarang ini memasuki bulan apa? Ayo, siapa tahu sekarang bulan apa? Bagaimana kalau kita membaca nama-nama bulan Islam dulu? 1, 2, 3. Mari menyebut bulan-bulan Islam dinamakan sempena hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mari menghafal bersama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, sekarang ini memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana di dalam bulan Dzulhijjah ini ada hari raya Idul Adha. Apa sih hari raya Idul Adha itu? Ayo, siapa yang tahu? Hari raya Idul Adha itu adalah sebuah hari raya besar Islam, yang mana pada hari itu diperingati peristiwa kurban, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia mengorbankan putranya bernama Ismail untuk Allah. Kemudian 9 itu digantikan olehnya dengan binatang domba. Agar lebih jelas, bagaimana kalau kita simak video berikut ini, dan selamat menyaksikan. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya.
Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana? Menarik kan ceritanya? Pasti menarik. Itulah tadi adalah sejarah Hari Raya Idul Adha. Anak-anak, hari ini Bu Guru mau menyebutkan binatang apa saja yang boleh dibuat berkorban, yaitu ada binatang sapi, kambing, domba, dan unta. Tapi biasanya di desa kita ataupun di kota kita, kebanyakan yang berkorban itu binatang kambing dan sapi. Ya, untuk kegiatan hari ini kita akan menggambar binatang sapi. Anak-anak yang di rumah jangan lupa untuk menyiapkan buku gambar, pensil, dan penghapus. Nanti Bu Guru ajari ya langkah-langkahnya untuk menggambar binatang sapi. Halo, anak-anak sudah siap untuk menggambar binatang sapi? Tadi apa saja alat dan bahannya untuk kegiatan hari ini? Ada buku gambar, kemudian ada pensil untuk menggambar, kemudian ada penghapus untuk menghapus. Nah, tapi Bu Guru menggambarnya pakai spidol ya, karena anak-anak biar terang dan biar jelas gambarnya ya. Nah, langkah pertama untuk membuat gambar sapi yaitu kita akan membuat gambar kepalanya dulu ya. Coba kesinian. Kita buat gambar kepalanya dulu. Kepalanya sapi. Nah, kalau sudah kita mau membuat tanduknya. Ada berapa tanduknya sapi ya? Siapa yang tahu? Tanduknya sapi ada 2. Kemudian telinganya. Ini telinganya sapi juga ada 2. Kemudian kalau matanya ada berapa? Matanya ada berapa ya? Ada 2. Pintar sekali. Kemudian kita akan membuat hidungnya. Ini hidungnya. Iya, kalau sudah kepalanya, kita akan membuat tubuhnya. Tubuhnya itu sangat besar sekali.
Tubuhnya sapi sangat besar sekali. Kalau sudah buat tubuhnya, kita akan membuat ekornya. Ekornya sapi. Ini adalah ekornya sapi. Iya, kalau sudah, tinggal kakinya. Yuk, ada berapa kakinya sapi? Ada 4. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Kakinya ada 4. Kemudian sapi itu menghasilkan apa? Menghasilkan susu. Jadi kita buat kantongnya susu. Ya, sini ya. Nah, kita buat kantongnya susu. Nah, kalau sudah, biasanya kulitnya sapi itu ada yang warna hitam lagi ya. Nanti ini diwarnain ya. Warnanya ditemani bunda ya sayang ya. Iya. Nah, kemudian kalau sudah jadi seperti ini, nah biasanya sapi itu makan apa? Sapi itu makan rumput. Iya, jadi kita kasih gambarnya rumput. Tapi sebelumnya kita buat gambarnya tanah dulu. Iya, tanah. Kita buat gambarnya tanah dulu. Kemudian kita buat deh gambarnya rumput. Kita menggambar gambarnya rumput. Nah, seperti ini ya. Kita kasih batu. Nah, ini adalah gambarnya sapi. Sudah selesai. Anak-anak, jangan lupa mewarnainya yang rapi ya. Tidak boleh keluar garis. Bu Guru pamit dulu ya sayang. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.